Assalamualaikum, permisi dokter. Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak. Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Nadia yang bertugas hari ini di rumah sakit. Sebelumnya mohon maaf, ini yang mau periksa ibunya atau mbaknya? Yang mau periksa ibu saya dokter, soalnya biasanya rutin untuk cek tekanan darah. Oke. Sebelumnya atas nama siapa nggih? Atas nama Ibu Sania. Ibu Sania, umurnya berapa? Umurnya 40 tahun. 40 tahun. Oke, baik. Di sini emang punya riwayat hipertensi ya sebelumnya? Enggak punya riwayat hipertensi kok. Oke. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan yaitu berupa pemeriksaan tekanan darah. Apakah tekanan darahnya masih dalam batas normal atau memang lagi tinggi? Baik Ibu, Mbak, ini barusan ibunya udah dicek tekanan darahnya. Ini lumayan tinggi ya Mbak, yaitu di angka 179 tekanan darahnya. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa resep obat, yaitu berupa kombinasi. Nah, tetapi ini obatnya bisa menyembuhkan resiko jatuh pada lansia atau seumuran ibunya ini. Oke, kalau boleh tanya, resiko jatuh niku nopo gitu? Efek sampingnya juga terhadap lansia gitu. Oh, enggak Mbak. Nanti ini penjelasannya. Lansia adalah individu yang berusia lebih dari 60 tahun. Seseorang yang mengalami atau memasuki fase lansia atau lanjut usia, dia akan mengalami penurunan kondisi fisik dan juga mengalami perubahan fisik. Mulai dari penglihatan yang kabur, pendengaran yang kurang jelas, dan juga penurunan otot yang lambat. Resiko jatuh adalah suatu keadaan di mana seseorang berpotensi mengalami peningkatan jatuh. Hal itu dikarenakan karena faktor lingkungan maupun faktor dari individu, sehingga hal itu bisa menyebabkan cedera fisik pada seseorang tersebut. Faktor intrinsik adalah hal-hal yang berasal dari dalam diri lansia seperti usia, jenis kelamin, etnis, postur tubuh, dan berbagai fungsi tubuh. Faktor intrinsik dapat dikategorikan menjadi dua faktor, yaitu faktor fisik dan faktor psikologis. Untuk faktor ekstrinsik yang dimaksud adalah faktor lingkungan seperti fasilitas, gaya hidup yang kurang gerak, kurang gizi, keadaan lantai yang licin, pencahayaan yang kurang, tidak ada pegangan tangan, alas kaki yang tidak sesuai, serta karena pengaruh atau efek samping dari obat-obatan. Salah satunya adalah obat antihipertensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat antihipertensi. Jadi apa sih hipertensi itu? Hipertensi itu biasanya kalau orang umum mengenalnya sebagai tekanan darah tinggi. Jadi obat antihipertensi dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang signifikan pada saat seseorang berdiri dari posisi duduk atau berbaring yang disebut dengan hipotensi ortostatik. Jadi pada lansia ini, refleks untuk menstabilkan tekanan darah saat perubahan posisi sering melemah. Ketika tekanan darah turun tiba-tiba, lansia bisa mengalami pusing atau pingsan yang dapat menyebabkan risiko jatuh. Nah, penggunaan obat antihipertensi seringkali menimbulkan gejala pusing atau lemas, terutama ketika tekanan darah turun terlalu rendah. Lansia yang umumnya memiliki keseimbangan tubuh yang lebih buruk dibandingkan orang muda, lebih mudah kehilangan keseimbangan sehingga terjadinya jatuh. Jadi begitu ya dokter, terkait pengertian sama efek samping dari risiko jatuh pada lansia. Iya Mbak, nanti ibunya mohon dijaga dengan baik di rumah dan juga pastikan lingkungan di sekitar aman, dan juga jangan lupa untuk untuk obatnya itu diminum secara teratur dan juga sampai habis. Baik dokter, terima kasih ya. Semoga ibunya cepat sembuh. Di sini saya berusaha hasilnya memberikan kesembuhan. Terima kasih dok. Nah, itu beberapa penjelasan dari resiko jatuh pada lansia dan juga beberapa obat yang membuat resiko jatuh pada lansia. Mari kita cegah semua resiko jatuh pada lansia dengan tips jatuh. Jaga langkahmu, atur gerak selalu, tak terburu-buru, usahakan sehat, dan juga hindari bahaya.